tajir, dan bakhil. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian isrof, tajir, dan bakhil. Peserta didik mampu menyebutkan dalil-dalil naqli, isrof, tajir, dan bakhil. Peserta didik mampu mengklasifikasikan contoh-contoh perilaku isrof, tajir, dan bakhil. Peserta didik mampu menyebutkan dampak dari perilaku isrof, tajir, dan bakhil. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan cara-cara menghindari perilaku isrof, tajir, dan bakhil. Nah, selanjutnya yang pertama perhatikan ya, ada gambar. Apa ini maksudnya, ada yang tahu? Mukbang. Mukbang. Terus apa lagi? Makan banyak. Iya. Nah, selangkah ya. Jadi ini itu merupakan gambar yang sedang makan banyak. Mukbang berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan itu dalam bahasa Arab disebutnya isrof. Apa? Isrof. Nah, yang selanjutnya ini apa? Ada shopping. Berlebihan. Shopping. Ya, sama berlebihan. Hambur-hamburkan uang. Nah, kalau yang ini itu berlebihan dalam hal harta ya, berlebih-lebihan dalam berbelanja. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut tabjir. Tabjir. Ya, kalau yang tadi isrof, kalau yang sekarang tabjir. Nah, kalau terakhir ini meminta-minta. Meminta bukan ini meminta. Iya, nah jadi ini itu gambarnya itu seseorang punya dua makanan tapi dia tidak berbagi. Nah, ini itu namanya bakhil. Bakhil itu apa artinya? Oh, medit ya, kikir, sama aja ya. Nah, yang pertama iya, sama gitu. Yang pertama isrof. Tadi sudah ada gambarnya, yaitu isrof itu apa? Berlebihan. Isrof itu berasal dari bahasa Arab asrofa yusrifu isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Nah, secara istilah isrof itu melampaui batas, yaitu berlebihan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan di luar kewajaran, di luar kebiasaan. Contohnya makan biasanya wajarnya satu piring ya. Kalau misalkan Rahmi misalkan makannya 5 piring, berarti itu di luar kewajaran. Itu namanya berlebih-lebihan. Nah, itu namanya isrof. Selanjutnya contoh perilaku isrof. Yang pertama, gambar apa itu yang pertama? Nah, contoh perilaku isrof yang pertama itu berlebih-lebihan dalam makanan. Nah, tidak boleh ya berlebih-lebihan dalam makanan. Kita makan secukupnya aja, kalau udah kenyang ya sudah ya, jangan dipaksakan. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam apa itu? Pakaian. Kita berpakaian itu jangan berlebih-lebihan, sederhana saja ya, jangan sampai seperti itu bajunya sangat panjang ya. Kalau kita itu yang penting kalau berpakaian harus bagaimana? Menutup aurat, bersih dan rapi. Yang ketiga itu lagi apa itu? Lupa menutup air. Ya, itu ternyata sengaja, yaitu berlebih-lebihan dalam air ya. Itu contoh lainnya berlebih-lebihan dalam air apa? Berwudu misalkan. Wudu itu kan 3 kali, kalau ini misalkan 5 kali, itu berlebih-lebihan. Itu sengaja misalkan tidak menutup keran, itu juga berlebih-lebihan, tidak boleh. Selain itu ada juga berlebih-lebihan yang selanjutnya. Apa itu? Media sosial. Nah, kalau yang ini berlebih-lebihan dalam barang elektronik. Jadi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal elektronik seperti ini. Padahal kan itu TV-nya jadi lihat ya, lagi main HP tapi masih nyala lampunya itu, padahal kan siang, kenapa nggak dimatikan? Ya, itu berlebih-lebihan dalam apa? Elektronik. Selanjutnya
Ya, itu juga berlebih-lebihan dalam alat komunikasi. Sampai tengah malam main game itu juga tidak baik. Nah, itu adalah contoh perilaku israf, ya, ada banyak. Selain itu juga terakhir ada tambahan contoh perilaku israf itu berlebih-lebihan dalam hal mubah. Hal mubah itu apa? Hal yang boleh, misalkan bebersih rumah kan boleh ya, tapi berlebih-lebihan sampai tidak sholat, belum pernah membaca Al-Quran karena terlalu sering membersihkan rumah, itu juga tidak boleh ya. Selanjutnya dalil larangan israf. Silakan Bani baca. Ya Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ayo baca artinya yuk. Kepadamu, Ya silakan. hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, pada Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah itu tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nabi Muhammad pun pernah bersabda ya bahwa Nabi Muhammad itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sehingga berlebih-lebihan itu dilarang baik di Al-Quran maupun di hadis. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad itu sebenarnya pasti ada madaratnya bagi kita ya. Sehingga Nabi Muhammad dan Allah melarang untuk bersifat berperilaku israf atau berlebih-lebihan. Yang selanjutnya dampak perilaku israf. Yang pertama, salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Nah, orang yang israf itu berarti orangnya ingkar terhadap nikmat Allah. Allah telah memberikan nikmat sehat, nikmat harta. Kita itu harus menggunakannya dengan baik, jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, sewajarnya. Yang selanjutnya, yang kedua apa? Ayo baca yuk. Jika manusia mengkonsumsi makanan yang melebihi kebutuhan gizi dan nutrisi tubuhnya, maka akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Nah, maksudnya ini berlebih-lebihan dalam makanan. Misalnya makannya itu terlalu banyak, kayak tadi wajarnya satu piring, ini makannya 5 piring, akan menimbulkan banyak penyakit. Salah satunya obesitas. Setelah obesitas, orang yang obesitas itu gampang terkena penyakit seperti jantung, kolesterol. Nah, jadi berlebih-lebihan itu tidak baik ya, karena akan menimbulkan berbagai penyakit. Selanjutnya dapat memunculkan kecenderungan sosial. Soalnya kita itu hidup di dunia itu pasti ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Yang miskin ada yang kurang mampu. Orang yang kaya dan selalu berlebih-lebihan akan membuat orang yang kurang mampu itu iri, cemburu, sehingga orang yang kurang mampu itu insecure, misalkan tidak mau berinteraksi dengan dia karena dia itu hatinya iri ya. Jadi tidak boleh ya. Selanjutnya, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Maksudnya, misalkan kebiasaan makannya itu banyak, tapi suatu ketika ekonominya itu sedang sedikit, misalkan tidak punya uang, tapi sudah kebiasaan makannya banyak, sehingga dia menghalalkan segala cara korupsi. Misalkan dia itu korupsi untuk makan banyak. Nah, jadi israf itu dapat menimbulkan perilaku rakus, dan rakus itu akan memicu perilaku buruk lainnya seperti korupsi, ya, mencuri dan sebagainya. Nah, itu tadi dampaknya. Sekarang upaya ya, cara menghindari sifat israf. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, yakin bahwa Allah itu apa? Yang memberi nikmat kepada kita, sehingga kita itu harus memanfaatkan, menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Yang kedua, mengingat bahwa perilaku berlebih-lebihan merupakan perilaku yang dekat dengan setan. Sedangkan Allah itu tidak menyukai setan.
26 dan Al-Isra ayat 27. Bisa dibaca ya. Kita lanjut. Contoh perilaku tabjir. Nah, tabjir itu merupakan perbuatan yang tidak boleh ya, yang tercela. Contoh-contohnya itu memberi sumbangan untuk kegiatan pura-pura. Contohnya memberi sesuatu kepada seseorang, tapi oleh seseorangnya itu digunakannya itu untuk pura-pura, untuk mabuk, untuk memberi narkoba, ya seperti itu. Padahal yang memberinya tidak tahu, tapi sengaja ini buat kamu uang, buat beli minuman keras. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Yang keempat, kongkol saja ini berkumpul yang tidak jelas tujuannya. Contohnya, yuk kumpul di sini, ternyata tujuannya itu tidak jelas. Ya, itu juga tidak boleh ya. Dan selanjutnya, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak mempertimbangkan tujuan. Nah, itu juga termasuk tabjir. Misalkan membeli sesuatu padahal tidak butuh, tapi dibeli. Nah, itu namanya tabjir. Jadi orang yang tabjir itu membelanjakan sesuatu itu bukan karena butuh, tapi karena ingin, untuk memenuhi hasratnya. Jadi beli padahal tidak butuh. Selanjutnya, bahaya sikap tabjir. Orang yang memiliki perilaku tabjir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Ya, seperti tadi bahwa ya saudara setan itu siapa? Yaitu orang yang tabjir, orang yang boros, ya, orang yang berlebihan. Selanjutnya, upaya menghindari tabjir. Yang pertama, membiasakan hidup hemat atau sederhana. Yang kedua, menyalurkan harta pada hal yang lebih bermanfaat seperti bersedekah atau infak. Selanjutnya yaitu bakhil. Bakhil itu apa tadi? Menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Bakhil itu adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, atau yang sering kita dengar bakhil itu pelit, kikir, lagi medit, misalkan itu sama aja ya bakhil. Nah, menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Latifat, bakhil yaitu dengan menahan hartanya sendiri, jadi tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, hartanya itu ditahan ya. Seperti menahan uang, makanan, dan lain-lain ya. Selanjutnya, dalil perilaku bakhil ada dalam surat Ali Imran ayat 180. Bisa dilihat ya. Nah, ada yang tahu contoh orang yang pelit, yang bakhil zaman dulu yang diabadikan dalam Al-Quran siapa? Bukan, siapa? Qarun. Nah, Qarun itu merupakan seseorang yang bakhil, yang pelit ya. Bahkan dia itu diabadikan dalam Al-Quran agar kita itu dijadikan pelajaran. Qarun itu pelit, sehingga oleh Allah diajarnya ada yang tahu bagaimana? Masih belum mampu. Dilenyapkan sama hartanya. Jadi Qarun sama hartanya, rumahnya lenyap, ditelan bumi ya, lenyap ditelan bumi. Nah, itu merupakan pelajaran bagi kita bahwa sifat pelit itu tidak boleh, karena sifat pelit itu akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, bahaya bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan, harta yang tidak diberikan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Selanjutnya, mengikuti jejak setan. Pokoknya tadi sama ya, dan juga tabjir, israf merupakan perbuatan setan. Jika kita melakukan hal itu, berarti kita mengikuti jejak setan. Yang terhalang masuk surga, rezeki menjadi sempit, dan menimbulkan malapetaka ya. Isinya Bu. Iya. Selanjutnya, upaya menghindari perilaku bakhil, yaitu yang pertama, menenangkan